menambahkan diri kepada orang-orang yang sebelum dia datang. Oke. Yang dikatakan penjara roh itu, Iya, yang oke. menginjili di situ. Tapi Bapak sendiri tadi mengatakan kalau ada orang bertobat hari itu mati, dia masuk surga. Tapi Yesusnya belum disalib, Pak. Nah, kalau ada orang bisa masuk surga, Yesus belum disalib, lah buat apa Yesus disalib kalau begitu? Nah, tetapi itu kan kalau orang-orang yang benar-benar melakukan semua hukum Taurat itu. Iya, karena bertobat. Iya, maksudnya dia melakukan, bukan cuma itu, dia melakukan. Nah, Karena kalau sekarang Yesus melakukan hukum Taurat nggak, Pak? ada, tetapi juga ada melanggar. Kalau kita baca di Tapi dia membatalkan hukum Taurat nggak? kata membatal itu kan Paulus yang bilang. Nggak membatalkan, iya Paulus. Tapi Yesusnya membatalkan Taurat nggak, Pak? Ada kalau kita baca di dalam di Matius berapa ya, waktu dia memetik apa itu gandum. Tapi secara keseluruhan dia membatalkan hukum Taurat nggak? Matius 5, 17, 18. Tolong bacain Bang Loli. Matius 5, 17, 18. Matius 5, 17, 18. 17. Ini nih. 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama bumi belum lenyap, langit dan bumi ini, suatu iota atau suatu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Menurut Pak Ferdi, kalau Yesus ngomong selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota hukum Taurat tidak akan dihilangkan, berarti menurut Yesus hukum Taurat itu berlaku sampai kapan, Pak? Baik, karena dikatakan sebelum semuanya terjadi. Semua terjadi apa? Baik, karena di ayat sebelumnya dia bilang dia datang untuk menggenapi kan, bukan untuk meniadakan. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus sudah menggenapi belum? Menggenapi apa? Yang dia disalib, dia mati dan dia bangkit itu. Menggenapi dari apa? Itu yang dia mati, dia dipakainya kan waktu disalib, ketika dia udah sebelum mati kan dia langsung berkata kan, sudah selesai, dia bilang di kayu salib. Iya, maksud Bapak menggenapi apa maksudnya? Mengenapi semua itu yang dia datang kan, dia harus disalib seperti yang dia bilang di Matius 16 ayat 21 kan, dia mulai menyatakan apa yang rencana Allah itu kan. Ya, maksudnya menggenapi itu menggenapi apa? Menggenapi nubuat kah? Menggenapi ketetapan Allah kah? Atau bagaimana? Semua menggenapi nubuat dan ketetapan Allah. Nubuat tadi Bapak udah lihat sendiri, terjemahannya aja beda. Iya, yang seperti yang digambarkan Yesaya, bahkan juga dia mengatakan sendiri bahwa itu nubuatan tentang kehendak Bapa kan. Kehendak Bapa. Iya, yang di Matius 16. Kalau kehendak Bapa, yang menyalib Yesus siapa, Pak? Tentara Romawi. Iya, ada iblis. Iya, ada iblis, tentara Romawi. Apakah ini rencana Bapak? Pakai iblis? Baik, nah kalau iblis, Pak, kenapa di waktu Yudas kalau kita baca Yesus nggak mencegah kan? Nah, tetapi waktu Petrus mau mencegah dia ke Yerusalem, itu kan yang ngomong Petrus, tapi apa Yesus bilang? Hanyalah kamu iblis, ya. Sebab kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Nah, kenapa dia cegah itu? Karena itu rencana Tuhan supaya memang harus tergenapi. Nah, kenapa iblis Yudas itu nggak ditentang, nggak cegah. Ketika iblis masuk kepada dia nggak dicegah karena harus tergenapi. Tetapi Pak, kalau kita baca sebelum dia mati, Yesus mendoakan mereka semua. Makanya kan doa Yesus berkata kepada semua orang itu yang melakukan itu, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi walaupun mereka melakukan itu, tetapi Yesus telah mendoakan mereka karena mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Artinya tanpa mereka sadari, mereka telah menggenapi semua itu. Menggenapi apa, Pak? Ikut menggenapkan apa yang akan dinubuatkan itu. Dinubuatkan di mana? Yang Yesus disalib itu. Nubuatan. Yang seperti di mana di Perjanjian Lama Yesus dinubuatkan disalib, Pak? Enggak, seperti yang Yesus bilang di Matius 16 bahwa dia harus ke Yerusalem. Kalau menggenapi nubuat kan berarti kan di Perjanjian Lama. Iya. Di Perjanjian Lama di mana ada nubuat Yesus harus disalib? Tetapi kalau jalan-jalan seperti tanda-tanda itu ada di Yesaya 53 kan? Kan tadi udah saya jelasin. Jadi yang membuat tanah orang Yahudi. Tadi saya tanya Bapak, yang berhak menafsirkan orang Yahudi. Orang Yahudi sudah menafsirkan itu untuk bangsa Israel, bukan untuk Yesus, Pak. Iya, itu betul karena mereka nggak percaya Yesus, Pak. Makanya. Tapi kan kitabnya kitab mereka, karena Bapak pakai itu ditafsirkan sendiri.
Nah, tapi kalau kita baca, Pak, kenapa murid-murid ini kan murid-murid Yesus, Pak, Itu kan karangan gospel, karangan penulis yang di gospel. Kisah Para Rasul itu kan. Iya, karangannya penulis yang dianggap sama dengan Lukas, penulis Lukas. Yang Filipus langsung merujuk kepada Yesus. Iya. Bahkan Petrus semua melakukan baptis semua dalam nama Yesus gitu. Iya, itu kan penulis daripada gospel maksud saya. Sekarang Pak, saya tanya Bapak gini, kalau memang ini ketetapan Bapak, apakah Bapak tuh kerjasama dengan iblis untuk menembus seorang Kristen? Enggak. Kalau enggak, Justru iblis mau merencanakan apa? Menggagalkan. Menggagalkannya dari mana? Iya, dia mau supaya tidak terjadi penyalipan itu. Makanya kan dia mencegah. Kalau membisiki Yudas untuk mengkhianati Yesus supaya disalib atau supaya tidak disalib? Nah, kenapa dia memakai itu? Karena Yudas itu adalah salah satu murid Yesus. Iya tahu. Dan Iblis membisiki Yudas untuk menyerahkan Yesus atau mengkhianati Yesus supaya Yesus disalib atau supaya Yesus tidak disalib. Disalib. Nah, disalib. Berarti kalau begitu, apakah itu bagian dari rencana Bapak yang memang menggunakan atau bekerja sama dengan iblis untuk menembus dosa manusia? Nggak bekerja sama, siapapun bisa dipakai. Nah. Tapi kan tetap Yesus mendoakan mereka. Oke, kalau begitu Pak, iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus, dan tentara Romawi buat orang Kristen berjasa nggak Pak? Nggak berjasa. Nah, kalau iblis nggak membisiki Yudas kan nggak disalib Yesusnya. Iya, artinya siapa aja. Justru ketika iblis mau Karena cerita mencegah, di sininya kan ada iblis, Yudas, dan Imam Yahudi, Pilatus, dan tentara Iya. Romawi. Nah, lima-limanya yang sudah menyebabkan Yesus tersalib untuk menebus dosa Kristen, lima-limanya berjasa nggak? enggak. Nah, kok enggak? Karena Yesus mendoakan mereka, Pak. Iya, nggak ada hubungannya dong Pak. Iya, karena kan mereka itu Kalau nggak ada dikatakan lima berdosa. pihak ini kan Yesusnya tidak tersalib. Makanya kan ada Yesus mengatakan kalau nggak salah di ayat berapa itu ya, ketika Yudas mau pergi dia nggak cegah kan, tapi dia bilang celakalah orang, artinya siapa aja pun bisa mau Ya, sekarang dipakai. yang sudah terjadi, dianggap terjadi Iya, di dalam kitab ini kan ada iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pilatus, dan tentara Iya. Romawi. Yang sudah diceritakan terjadi Yesus tersalib karena mereka. Berarti buat orang Kristen ini berjasa nggak lima-limanya? nggak berjasa. Nah, kalau nggak ada mereka kan nggak tersalib. Tetap akan terjadi. Nah, kalau terjadi, berarti Bapak menggunakan iblis untuk menembus dosa manusia. Makanya kan tanpa mereka sadari mereka menggenapi itu. Iya, berarti Bapak kan menggunakan iblis nih, menggunakan mereka lah. Iya, tapi bukan berarti mereka berjasa. Nah, kalau nggak berjasa, Karena justru mereka aja didoakan oleh sudah Yesus. dipakai sama Bapak untuk menembus dosa manusia, masa nggak berjasa? Iya, enggak. Nah, enggaknya di mana? Kalau nggak ada mereka, tidak tersalib. Iya, makanya saya bilang bisa siapa aja dipakai oleh Oke, Tuhan. siapa aja, tapi ini sudah tertulis 5 orang ini. Nah, karena sudah tertulis 5 orang ini, berarti 5-limanya berjasa buat Kristen. Makanya kan saya katakan mereka itu didoakan. Artinya Walaupun didoakan, tapi 5-limanya ini yang menyebabkan Yesus tersalib. Iya betul. Tetapi dikatakan didoakan, berarti mereka itu bukan berjasa. Nah, kalau mereka berjasa Pak, berarti mereka nggak perlu didoakan. Karena mau mereka didoakan berjasa. tidak didoakan, tapi kan diizinkan Bapak. Iya, makanya Kalau diizinkan Bapak, berarti Bapak menggunakan 5-limanya kan untuk menebus dosa manusia. Makanya kan Yesus mengingatkan Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa minta ampun ke Bapak kalau Bapak mengizinkan ini terjadi untuk menebus dosa manusia? Karena tanpa mereka sadari, karena dengan unsur iri hati kalau kita Berarti baca. siapa yang menyebabkan mereka menyalib Yesus? Yang menyebabkan mereka menyalib Yesus orang-orang itu. Ya iya, yang menyebabkan mengizinkan orang-orang ini menyalib Yesus, Bapak kan? Karena pada waktu itu orang-orang ahli-ahli Taurat menghasutkan orang-orang Yahudi ini. Enggak, Bahkan- iblisnya siapa yang hasut? Baik, iblisnya inilah yang menggerakkan Yudas. Nah, kalau Bapak bilang tadi orang-orang ini dihasut, yang menghasut iblis siapa? Ya iblis kan dia sendiri. Nah iya, berarti dipakai Bapak nggak untuk untuk menembus dosa manusia? Iya, tetapi kan Dipakai. iya Kalau dipakai berarti kerjasama dong, Pak. bukan dipakai dalam arti apa Pak? Habis apa? Karena kalau kita lihat dari dua segi, ada yang Tuhan cegah, ada yang enggak. Berarti Ketika- kontradiksi nggak kalau begitu? Bukan kontradiksi karena Kalau yang satu cegah, satu diam aja. karena nubuatan itu harus tergenapi. Nah, nubuatan saya udah buktikan tidak Iya. ada di tanah nubuat untuk Yesus. Yang dikatakan sebagai juru selamat itu yang akan datang. Juru Itu. selamat siapa? Orang Mesias saja namanya Daud di Iya. tanah. Baik, tapi kalau di Alkitab kan menjelaskan Menjelaskan apa? bahwa Mesias itu berbicara Allah yang datang sebagai manusia. Ya, sebagai manusia kan di perjanjian baru. Di perjanjian lama Mesias itu siapa namanya akan datang? Nah, Daud.
bukan Yesus. Itu wajar Pak, karena memang Israel nggak percaya Yesus itu Nah, iya, Mesias. kalau Bapak sudah tahu Israel tidak percaya Mesias itu Yesus, kenapa kitabnya dipakai gitu maksud saya? Karena mereka menubuat, karena kan murid-murid Yesus yang memberitakan. Itu kan perjanjian baru, maksud saya. Kenapa kitabnya orang Yahudi yang tidak ada nubuat buat Yesus, kenapa dipakai sama Kristen? Terjemahnya dirubah-rubah. Itu. Baik, karena Allahnya orang Yahudi sama dengan Allahnya orang. Kalau sama, kenapa yang ini melarang bangsa saya mempersembahkan anaknya? Kenapa yang ini malah mempersembahkan anaknya sendiri? Baik, kalau itu kita lihat konteksnya. Karena pada waktu Konteksnya itu, apa? baik, karena pada waktu itu yang Allah larang di perjanjian lama kepada umat Israel, jangan, iya, maksudnya bahwa mereka jangan mempersembahkan korban. Iya. Nah, ini kan kalau kita bicara tentang pengorbanan Yesus untuk dunia. Hanya orang yang percaya saja. Tapi saya nggak mempertanyakan untuk siapanya, Pak. Tapi tindakannya. Yang satu melarang, bahkan dianggap kejijikan. Kenapa yang satu malah mengorbankan anaknya sendiri? Karena dia sebagai juru selamat, makanya dikorbankan. Juru selamat apakah harus bunuh diri? Karena dengan cara seperti itu. Di mana? Karena semua manusia telah berdosa, kan dibilang di Roma. Sekarang kita lihat Roma 5 ayat 12 kan Pak? Ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Baik. Nah, kalau Paulus kan mengajarkan tentang Yesus juga. Ya ini, iya. Saya tanya ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Yang menulisnya Paulus. Yang mengajarkan berarti Paulus atau Yesus? Iya, Paulus. Paulus. Kalau Yesus kan bilang kalau mau masuk surga tinggal bertobat. Tapi kalau ini karena ada dosa satu orang itu Hawa, makanya di semua keturunan Adam akan mendapatkan dosa, dan dosa itu maut. Makanya dosa apa manusia itu tidak dapat bersatu lagi dengan Bapa. Makanya dia juga menulis di Roma pasal 3 ayat 25-26. Di sini Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu menjadi pendamai atau pengantara gitu kan Pak? Iya. Ini ajaran Paulus. Dan juga mengajarkan dia Tuhan di Roma kan? Di Filipi bahkan begini di Filipi 2 ayat 5 dan 6, Yesus adalah rupa Allah. Ya, Allah yang mengosongkan dirinya. Ini ajaran Paulus. Yesus pernah nggak mengajarkan karena ada dosanya Adam dan Hawa itu, saya datang untuk menebus dosa itu. Ada nggak Pak? Seperti Roma 5:12. Nggak ada. Nggak ada. Pernah nggak Pak Yesus mengajarkan bahwa aku ini adalah rupa Allah, Bapa atau Allah yang mengosongkan diri dari manusia? Dia cuma Di Matius, Markus, Yohanes. Ada nggak? Di Yohanes dia cuma menjelaskan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia itu bukan Bapa, Pak. Akulah dia itu Mesias. Bapak boleh cek di tafsiran-tafsiran Kristen. Nah, itu saya bilang Pak. Makanya kan kenapa saya bilang saya kan logikanya gini Pak, logikanya. Ketika ada orang ngomong, akulah Theos gitu. Di depan orang-orang Yahudi, bakal diapain Pak? Di rajam. Rajam. Itu maksudnya. Iya. Jadi yang dimaksud dia itu adalah Mesias, bukan Theos gitu Pak. Dia bilang anak manusia itu, apabila kamu telah meninggikan anak manusia itu, maka kamu akan tahu bahwa akulah itu dia. masih ambigu Pak. Artinya meninggikan anak manusia itu bisa juga meninggikan ajarannya. Iya, makanya saya bilang ketika dia telah menggenapi semua, kan banyak orang mengatakan mana perkataan Yesus mengatakan dia itu adalah akulah Allah sembahlah aku. Oh, nggak ada. Tetapi ketika dia telah menggenapi semua itu, dia telah naik ke sorga dan dia menampakkan diri kepada siapa nih? Yohanes di Pulau Patmos. Terus dia langsung berani mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Oke. Firman Kalau Tuhan Bapak Allah. bilang Yesus adalah Alfa dan Omega itu Yang ada. Lebih hebat mana Pak sama Melkisedek? Nah, karena di dalam perkataan itu dia bilang yang ada. Artinya yang ada itu sebelum segala sesuatu ada. Makanya kan dia nggak bilang Bapa, dia bilang aku adalah Alfa dan Omega. Iya. Firman Tuhan Allah yang ada. Yang ada itu bawa kirim kepada siapa? Bapa. Iya, hebatan mana Yesus yang Alfa dan Omega sudah ada dibandingkan dengan Melkisedek yang tidak punya silsilah, yang harinya tidak berawal, hidupnya tidak berakhir, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Lebih hebat mana Melkisedek? Lebih hebat Yesus karena terakhir dia mengatakan yang maha kuasa dia. Maha kuasa apa? Itu di Wahyu 1 ayat 8. Dia bilang yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Oke, tapi kalau maha kuasa, dia punya awal, dia punya ibu, dia punya silsilah, dia pernah mati, dia pernah dibangkitkan. Bagaimana bisa Alfa Omega Pak? Nah itu saya katakan kenapa dia nggak bilang Bapak, dia langsung mengatakan aku, karena dia udah jelaskan kan. Pertanyaan saya, bagaimana bisa Yesus disebut Alfa Omega kalau dia pernah lahir, dia pernah mati,
bagaimana bisa disebut Alfa Omega? Nah itu dia bilang yang ada itu artinya kan sebelum segala sesuatu ada dia udah ada, itu dia masuk kepada Bapa yang sudah ada. Nah, yang sudah ada itu artinya apa? Yang pernah datang ke dunia sebagai Tapi manusia. kan di cerita Matius sampai Yohanes kan dia pernah lahir dan pernah mati, Pak. Iya, itulah dikatakan juru selamat sebagai itu Iya, berarti Alfa Omeganya di mana kalau dia pernah lahir? yang Allah itu, makanya kan Yesus dikatakan Alfa itu sebagai artinya apa, Pak? Tuhan. Artinya awal. Awal. Berarti pernah lahir nggak? Kalau bicara awal sebelum segala sesuatu ada dia udah ada. Itu Berarti dia pernah lahir nggak? waktu dia datang ke dunia sebagai manusia. Berarti Ada. dia punya awal kan? Nah itu yang dikatakan yang sudah ada. Yang sudah ada kan sebelum lahir. Tapi ketika sudah lahir jadi punya awal, Pak. Iya, makanya dikatakan yang ada, artinya dia sebelum segala sesuatu ada dia udah ada. Iya, sebelum. Tapi kan dia pernah lahir. Iya, Ketika dia lahir dia punya awal nggak? Ya itu yang baru dia Jadi punya katakan. awal kan, Pak? Iya, Nah, yang sudah ada. yang Baru sudah ada baru sebelum lahir. baru dia bilang yang akan datang. Yang akan datang oke. Tapi dia pernah mati. Mm-mm. Tapi dia pernah lahir. Oh. Berarti kan cacat, Pak, Alfa Omeganya kan udah pernah lahir. Makanya dia jelaskan di situ. Makanya kan saya bilang kata aku itu udah mewakili semua Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak ada hubungannya, Pak. Itu Makanya makanya saya tanyakan definisi daripada Alfa dan Omega. awal dan akhir. Iya, kalau dia pernah lahir, pantas nggak disebut Alfa. Maksud saya gitu. Iya, makanya itu tiga itu Pak mewakili Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Jangan ngomongin Trinitas dulu, Pak. Bapak kan tadi kan juga bilang tidak percaya Trinitas. Yang saya tanyakan, Itu Bu. definisi daripada Alfa dan Omega. Iya, Kalau awal. disebut Alfa, dia tidak pernah lahir harusnya, Pak. Iya, awal dan akhir. Nah, kalau Allah pernah datang sebagai manusia itu ada kan ayatnya. Tunjukkan. Nah, itu makanya dia Ayatnya di mana? Datang sebagai manusia. dia di Yohanes ada Yohanes berapa? 1 ayat 1 baru di ayat yang Yang Helenistik ke-10. filosofi itu. Yang baru di ayat 10 ia telah datang ke dunia dan dunia dijadikan olehnya. Iya, yang ayat 14 saya firman jadi manusia. Mm-mm. Iya, yang Helenistik filosofi tadi itu, Pak. Iya, dan firman itu adalah Allah. Yang ajaran dari Yunani. Helenistik. Itu. Nah, Baru juga banyak juga ayatnya lain lagi. oke, sekarang Pak, saya kasih tahu. Yesus, ini mohon maaf ya Pak ya. Nanti Bapak terima ini sebagai informasi aja. Ternyata di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul banyak cerita-cerita yang berasal dari mitologi Yunani, Pak. Yesus pernah merubah air jadi anggur kan, Pak? Iya. Ya. Ceritanya novel Euripides, penulis di abad ke-5 sebelum Masehi, yang menulis tentang Dionysus anak dewa Zeus. Dionysus ini dewa anggur. Cerita ini diambil sama penulis Yohanes. Ya, ada ceritanya. Dia mengubah air menjadi anggur adalah trademark daripada dewa Dionysus. Ada cerita nih Pak, dewa Dionysus merubah air jadi anggur. Diceritakan ulang oleh Yohanes. Ada juga nanti di sini penulis novel namanya Homer. Homer hidupnya abad 8 sebelum Masehi, menulis novel tentang itu, Odyssey dan Iliad tuh. Itu novel tuh Pak. Sekarang filmnya lagi main tuh Pak di Studio 21. Cerita tentang Odyssey itu disadur oleh Markus. Di sini ada cerita Odyssey begini-begini sama dari Markus. Ceritanya sama. Odyssey, Markus. Ada lagi? Odyssey, Markus. Ceritanya sama, nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Ya, ini harus saya tanda tanganin. Odyssey, Markus. Odyssey, Markus. Odyssey, Markus. Odyssey, Markus. Ceritanya Markus ini mengambil cerita Odyssey. Iya. Pernah ingat ketika Yesus dibaptis, Roh Allah turun sebagai burung merpati. Itu ternyata ada cerita di Yunani, Dewi Athena turun sebagai burung. Bapak ingat Yesus jalan di atas air? Di cerita Yunani ada dewa Hermes jalan di atas air. Ya, Bapak ingat Yesus memberi makan 5.000 orang? Iya. Di sini, yang di sini nih Homer juga namanya Nestor memberi makan 4.500 orang. Cerita-cerita itu semuanya ternyata diadopsi dari novelnya Yunani. Ya, ini saya hanya memberitahukan sekilas saja, karena ada novelnya, ada dokumennya, sama-sama bahasa Yunani, tapi diadopsi oleh
Markus dengan metode yang namanya mimesis. Pak, nanti apa? Saya izin ya, kalau kita ada mau itu saya mau foto di buku-buku ini Boleh, buat saya pelajari lagi ntar. boleh. Ini buku ini yang Ya, enggak, Boleh, maksudnya boleh, saya mau pelajari juga. ya. Bapak nanti kapan datang sini baca di sini kok boleh. Terus saya mau cari, mau beli juga kalau ada. Boleh, kalau mau beli nanti Kan saya nggak enak mau tiap hari baca ke sini. nggak apa-apa. Selama nggak mengganggu, ada acara mah boleh. Yesus ingat nggak Pak kakinya diurapi sama wanita? Ingat. Di sini ada Odyssey juga begitu, kakinya diurapi minyak oleh Eurycleia. Jadi banyak cerita-cerita di dalam gospel yang ternyata diadopsi dari novel-novelnya Yunani. Jadi kalau novel dari kitab suci Bapak, gimana? Eurycleia washed Odysseus' feet and anointed him generously with oil. The woman washed Jesus' feet and anointed them with perfume oil. Ini Odyssey pasal 19, ini Lukas 7, 36-50. Cerita Yohanes Pembaptis dipenggal, ada juga. Banyak Mbak. Cerita Paulus membangkitkan orang muda mati, ingat? Iya. Eutychus, ternyata di ceritanya Odyssey juga ada. Jadi ternyata ceritanya Paulus pun diadopsi dari novel Yunani. 1, 2, 3, ada satu lagi nih, yang Virgil. Lukas juga ternyata mengadopsi Virgil. Nah, ini. Luke and Virgil. Virgil juga penulis Yunani. Perjamuan Kudus, penangkapan dan Getsemani. Ini buku-buku ini maksudnya diterbitkan sebelum Alkitab terbentuk apa sesudah terbentuk? Ini baru-baru ini aja Pak. Oh. Yang menerbitkan ini baru-baru. Yang menulis ini adalah orang Kristen juga, namanya Dennis R. MacDonald. Ini empat semua penulisnya sama Pak. Oh, artinya udah terbentuk ini baru ada buku-buku ini. Namanya Dennis R. MacDonald. Dia bisa bahasa Yunani. Dia anggota yang ini Pak tadi Pak. Anggota yang Jesus Seminar tadi. Nih. Jesus Seminar ini salah satu anggotanya adalah Dennis R. MacDonald yang nulis ini. Ini satu buku. Nih, Dennis R. MacDonald. Ini Dennis R. MacDonald. Dia bisa bahasa Yunani, dia punya dokumen novelnya, dia juga bisa baca manuskripnya gospel. Dibandingkan kok ceritanya sama. Gitu. Kalau yang ini abad 8 sebelum Masehi, yang ini abad 1 Masehi, kira-kira yang penulis abad 1 Masehi yang mengadopsi yang abad 8 sebelum Masehi atau sebaliknya? Yang abad 8 yang mengadopsi. Oh, abad 8 sebelum Masehi, Pak. Oh, sebelum Masehi. Markus nulisnya di abad 1 Masehi. Sebelum Masehi lah. Berarti penulis Markus mengadopsi Homer atau penulis Homer mengadopsi Markus? Markus yang mengadopsi. Itu maksudnya. Karena Markus Pengusiran orang-orang dari yang Furpan. Odysseus. Masuknya Yesus ke dalam kota Yerusalem. Petrus lolos dari penjara, Kisah Para Rasul 12:1-17. Ternyata sama, ada cerita Achilles. Achilles itu temannya siapa? Odyssey. Banyak banget, cuma saya nggak tandain semua aja. Nestor mengundang dia untuk bergabung dalam sebuah pesta kepada Poseidon, 9 kelompok dari 500 orang, totalnya 4.500 orang. Yesus menyediakan pesta untuk orang sejumlah 5.000 orang. Ceritanya banyak yang mirip gitu maksudnya. Ini Odyssey, putri-putri Yerusalem, ada di Lukas dan Odyssey.
Odise bangun di dalam badai. Yesus bangun di dalam badai. Saya waktu baca ini Pak, saya deg-deduk loh, deg-degan saya. Jangan sampai cerita yang di sini ada juga di Quran. Nah kalau ada di Quran gimana? Ternyata alhamdulillah yang saya tadi sebutkan di Quran tidak ada. Alhamdulillah. Yang sama-sama ada dengan Bible di Quran adalah Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu yang sama. Ya nanti ntar aku izin foto ya itu. Boleh, nyaman mau dipoto silakan foto. Satu buat ini mau apa beli? Foto aja Pak. Yang penting ini Pak nih. Taruh coba Yang penting ini. Bapak harus tahu kitabnya orang Yahudi itu konsepnya seperti apa. Kalau Yesus mengajarkan, tambah belajar juga. Kalau Yesus mengajarkan Pak, kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Tapi Paulus mengajarkan apa? Di Roma 10 ayat 9. Roma 10 9. Ada nggak Yesus mengajarkan seperti ini Pak? Tolong bacain Roma 10 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini ajaran Paulus. Ajaran Yesus, kalau tidak bertobat, nggak masuk surga. Sama atau beda Pak? Terus bagaimana dengan Markus 16? Kenapa? Yang tidak percaya tidak diselamatkan di Markus 16 ayat berapa? Ayat berapa itu? Karena Markus 16 banyak ayat palsunya Pak. Dari ayat 9 sampai 20 itu tidak ada di Kodeks Sinaiticus. Ayat berapa? Itu yang sesudah dia bangkit itu kan, sesudah dia naik. Markus 16 ayat yang ke 9 sampai 20. Iya kan salah itu. Itu ayat tidak ada pada Kodeks Sinaiticus Pak. Saya bisa tunjukkan Bapak. Di catatan saya di sini Pak, buku ini itu tidak terdapat di Kodeks Sinaiticus. Ini yang kayak 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ayat berapa? Markus 16 ayat 16. Ayat 16. Nah iya, ini termasuk ayat dari 9 sampai 20. Ayat ini tidak ada di dalam Kodeks Sinaiticus Pak. Saya tunjukin. See the manuscript. Ini Kodeks Sinaiticus, ini kodeks yang dibuat di abad 4 Pak. Kira-kira tahun 360 Masehi. Tinggal kita buka aja nih, Mark. Mark 16. Nah, kita lihat ya Pak. Punya ayat berapa dia? Ya, Markus chapter 16 Pak ya. Verse cuma sampai ayat 8. Ayat 9 sampai 20 tidak ada. Ayat tambahan lagi Pak. Itu di Google saya buka itu. Tulis saja Kodeks Sinaiticus. Tadi di sini nggak ada tulisannya. Ini namanya New International Version Pak. Di sini dia berani nulis Markus ayat 16. Ada tulisan apa nih Pak? The earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have Mark 9 to 20. Manuskrip-manuskrip yang paling awal dan beberapa naskah-naskah kuno tidak mempunyai Markus ayat 9 sampai 20. Berarti 9 sampai 20 ini tidak ada. Makanya ketika saya ada melihat orang-orang Islam yang menantang orang pendeta untuk minum racun, saya bilang sama pendetanya, Pak, jangan mau Pak kalau disuruh minum racun. Bukan karena apa-apa, karena Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu ayat tidak asli. Sebenarnya juga itu kalau kita tahu terus kita minum ya itu
bodoh sendiri. Nah iya. Yang artinya kalau kita nggak tahu orang kasih racun, kita nggak tahu, itu bisa jadi Pak mujizat. Sekarang saya pernah alami. Iya. Waktu saya awal-awal bertobat itu. Maka saya bilang sama pendeta, Pak jangan mau kalau suruh minum racun. Iya, karena itu tidak asli. Kalau kita udah tahu, kita minum ya matilah. Tapi tadi Pak Fadli sudah melihat kan ada perbedaan-perbedaan kan. Ada umur 40 tahun, ada umur 22 tahun. Ada yang beda lagi tadi apa? Nah sekarang gini, saya minta tolong Bapak bacain dong. Ini pantas nggak Pak ya? Tolong buka. Ulangan 14-18. Ulangan 14. Ini terjemahan LI juga nih Pak. Kebaca nggak Pak? Kecil banget Pak. Nggak kebaca ya? Iya. Ya kalau gitu Bang Nording tolong bacain ini Pak. Ulangan Ini aja. Yang ini aja. Ini tahun berapa nih Pak? Bang Nording, tahun berapa? 1970. Nah, tolong bacain yang kuning. Ulangan 14 ayat 18. Ulangan. Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya dan meranggai dan keluang. Nah, itu tahun 70, ini tahun 58 nih Pak. Oh ini lebih tua ya. Ini tahun 70. Ini tahun berapa? 58 ya? 58 ya. Tolong baca ayat yang sama. Sayang Pak Ferdi nggak bisa baca sih. Dan lak-lak dan dapat lihat keluarnya. Ini kecil banget suara itu apanya? Suara Oke, lagi. kecil. Tulisannya Dan kecil. lak-lak dan KONT Oh, artinya bahasa itulah. Bahasa zaman dulu. bahasa zaman dulu. Iya. Tapi Tadi Jasmine sampai nggak berani baca tadi. gara-gara ayat itu Nur Jasmine syahadat. Gimana Pak? Bisa nggak maksud saya kitab yang kondisinya seperti ini membawa keselamatan? Gitu, maksud saya. Baik, kalau saya sih selama ini kan membaca Alkitab itu nggak ada yang ini apa namanya, selama saya baca itu nggak ada yang bertentangan, ya mungkin cuma yang tadi satu ayat itu yang mengatakan apa umur. Oke, kalau Bapak bilang nggak bertentangan, sekarang saya kasih fakta nih Pak. Kalau di Matius, Yusuf dan Maria tinggalnya di mana Pak? Yesus sama dia Sebelum Yesus lahir, Yusuf dan Maria tinggalnya di mana? di mana ya? Yerusalem ya, Yerusalem. Terus Yesusnya lahir kemana? Di mana lahirnya? Bethlehem, Bethlehem. Setelah lahir, Yusuf dan Maria bawa Yesus kemana? Galilea, Enggak dong. Nazaret. Mesir dong Pak. Oh iya, oh dia kabur dulu ya. Iya, Disuruh Mesir kan? Iya, disuruh kabur. Sampai di Mesir, ketika Raja Herodes sudah mati, Balik lagi. baru balik ke Israel. Tapi karena Arkelaus anaknya Herodes jadi raja, mereka larinya kemana? Yudea. Bukan Nazaret. Nazaret. Kalau di Lukas, Yusuf dan Maria sebelum Yesus lahir tinggalnya di mana Pak? Saya lupa lagi membaca. Di Nazaret tinggalnya. Pada zaman Gubernur Quirinius bikin sensus, Yusuf dan Maria yang sedang hamil tua harus turun ke Yudea untuk ikut sensus. Zaman Quirinius nih Pak. Pada zaman itulah ketika sudah waktunya Maria melahirkan, Yesus lahir di Bethlehem. Setelah umur 8 hari Yesus sunat, umur 2 bulan Maria menyerahkan Yesus ke Bait Allah. Setelah itu balik dia ke Nazaret. Di Lukas nggak pernah Yesus ke Mesir Pak, di bawah orang tuanya. Tinggalnya pun beda. Matius, Yusuf dan Maria tinggalnya di Yerusalem. Di Lukas, Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret, utara selatan nih Pak. Bedanya 70 mil nih. Yang salah yang mana? Nah, kalau kita lihat sih saling konfirmasi. Lukas menjelaskan setelah apa dia lahir itu kan, langsung ke Nazaret itu kan. Yang mana? Yang Lukas? Iya. Sebelum lahir Yesusnya mereka tinggal di mana? Di Nazaret. Di Matius, iya. Sebelum Yesus lahir, Yusuf dan Maria tinggalnya di Yerusalem. Yang benar yang mana? Atau yang salah yang mana? Nggak usah ngomongin ke Mesir Pak. Tinggalnya aja awalnya udah beda. Ya. Sekarang saya tanya. Alkitab itu sih yang pernah aku udah pernah ngomongnya. Coba. Pakai nyumpah. Coba.
Kalau Bapak bilang konfirmasi, saya kasih buku sejarahnya Romawi nih Pak. Hah? Oh ini nih HP-nya. Oh ya. Di Matius tadi bilang ya dia tinggal di mana ya? Kalau di Matius bilang gini Pak. Ini kan langsung diceritakan kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertemu dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yesus suami seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya kenapa difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tiba-tiba sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kalau di Bethlehem berarti mereka tinggalnya di mana? Dia kan bicara sesudah Yesus dilahirkan kan? Iya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Berarti Maria dan Yusuf tinggalnya di mana? Sudah, berarti sebelum artinya sebelum itu, sebelum di Bethlehem ada lagi ya dia tinggal lah. Iya, di mana? Nggak dijelaskan. Nah, tidak dijelaskan. Berarti kalau begini kan paling dekat ya Yerusalem kan Pak tinggalnya. Paling dekat maksud saya. Sekarang Yesus di Matius Pak lahirnya pada zaman Raja siapa? Herodes Agung. Ya kan Pak? Tahun berapa Yesus lahir ketika zaman Herodes Agung? Nggak tahu itu Pak. Nggak tahu. Saya kasih tahu dari Bible nih Pak. Ini Bible nih Pak. Tolong dibacain Bang Loding. Di sini ada tahun 35 sebelum Masehi, Herodes dan seterusnya. Ada tahun 6, berarti kan sebelum Masehi. Apa nih tolong bacain? Mungkin Yesus lahir terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen meleset 6 tahun. Herodes matinya tahun berapa nih? Tolong. Kematian Herodes Matius 2:19. Tahun berapa? 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. Ya, jadi Yesus lahirnya tahun 6 sebelum Masehi. Herodes matinya tahun 4 sebelum Masehi. Di Lukas pasal 2, Yesus lahir pada zaman siapa, Pak? Agustus. Oke, ada gubernur Syria, wali negeri Syria siapa? Oh iya, jadi kan sewaktu Cornelius menjadi Kirenius menjadi wali negeri Syria tahun berapa Pak? Tahu nggak Pak? Ya buka ini Pak, ini Lukas nih. Tolong baca ini, yang kuning. Ini ya. Lukas 1, Lukas 2 nomor 1. Kaisar menerbitkan dekret orang-orang Yahudi membentuk suatu bangsa kecil di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma yang meliputi bermacam-macam suku bangsa.
kecermatan data yang diberikan oleh Lukas menimbulkan suatu kesulitan karena Quirinus dilantik menjadi gubernur Syria dalam tahun 6 Masehi. 6? Dan Yesus Tunggu, tahun berapa? tahun 6 Masehi. Tadi Herodes 4 sebelum Masehi udah mati. Ini Quirinius tahun 6 Masehi. Beda berapa tahun? Pendeta yang jawab. Udah 2 tahun. Oh 2 tahun. 4 sebelum Masehi, 6 Masehi. Bedanya berapa tahun? Jauh lah. 10 tahun. Yesus yang lahir 6 sebelum Masehi. Berarti bedanya 12 tahun, Pak. Ini yang menarik nih, tolong bacanya. Oke. Dikemukakan, tetapi sangat mungkin Lukas mempergunakan catatan peristiwa yang keliru. Seperti juga antara dalam kisah 5 nomor 36. Lukas khilaf sebagai sejarawan tetapi bukan sebagai saksi keselamatan. Maksudnya khilaf gimana, Pak? Lukas khilaf dari kitab suci, Pak. Yang nulis khilaf gitu maksudnya. Gimana ceritanya? Baru saya baca ini Pak Pendeta. Ini anaknya mulai khilaf lo Lukas. Demikian, tetapi sangat mungkin Lukas mempergunakan catatan peristiwa yang keliru. Seperti juga kentara dalam kisah 536. Berarti kisah 536 juga bisa keliru. Iya. Lukas khilaf sebagai sejarawan, tetapi bukan sebagai saksi keselamatan. Ini kitab apa ini? Ini Bible Katolik, Pak. Oh, Katolik. Isinya kan sama. Kan Bapak 66 kitab, ini 73 kitab. 66 Bapak sama 66 di sini semua sama. Komunitas Kristiani dicetak ini Pak, dicetak oleh percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, Pak. Iya, punya Katolik kan. Iya, yang pesan orang Katolik, tapi cetaknya tetap di LAI. Nyetaknya tetap di LAI, Pak. Iya. Lukas khilaf. Penulis gospel ada yang khilaf, penulis gospel ada yang mengadopsi mitologi Yunani. Terus ada ayat yang pasti tidak asli. Terus ada ajaran Yesus yang beda dengan ajaran Paulus. Ada ajaran Tuhan di Perjanjian Lama dan Tuhan di Perjanjian Baru yang beda konsep. Gak apa-apa Pak, antara kalau juga mau. Ini ada, kalau beli ini ada semua kan di. Saya rata-rata beli online ya. Oh, di pada saat online ya. Ntar aku mau foto-foto, mau beli untuk buat perbandingan Maksudnya sama. Paulus mengaku dia juga dapat wahyu dari Yesus, ya kan? Ketika dia ke Damaskus, Damsyik, sebelumnya dia mengaku melihat cahaya mendengar suara, terus kemudian dia disembuhkan oleh Ananias. Disebutkan bahwa Yesus berfirman kepada Ananias bahwa Paulus sudah ditunjuk menjadi rasul untuk bangsa lain gitu lah. Yesus selama di bumi mengajarkan, belajarlah kepada orang ahli Taurat, ya kan? Ikuti ajarannya tapi jangan ikuti kelakuannya. Matius 23 ayat 1-3. Yesus mengajarkan kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Paulus mengajarkan kalau tidak mengaku Yesus dengan mulutmu dan percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari orang mati, maka kamu tidak selamat. Berarti ajaran Paulus buat orang Kristen harus ngaku dulu Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus, kalau kita tidak percaya dia sebagai manusia, datang sebagai manusia, ya, kita dikatakan roh antikristus dan penyesat. Terus yang menjadikan atau mengajarkan Yesus Tuhan itu siapa? Nah, dari perkataan Yesus ada, walaupun dia tidak mengatakan dia itu Bapa kan atau Allah, Ya. tapi dia cuma menegaskan kan seperti ayat tadi itu yang saya tunjukkan. Dimana? Kayak Yohanes itu. Yang akulah dia. Iya. Bukan Pak, itu bukan Bapak Pak. Kalau dia bilang dia Bapak, udah dirajam Pak. Itu yang Dia dia. itu Mesias gitu ya.
Iya, dan mereka kan sempat terajam, makanya mereka mengatakan. Ya. Bapak kan bilang Yohanes kan? Iya. Saya kasih lihat Pak. Bapak baca Yohanes 5 ayat. Nah, ada yang jelas nih Pak. Bahwa Yohanes itu ditulis hanya untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, Pak. Bentar Pak ya, sebentar. Saya lupa ya. Apa ya? Bukan ini. Saya pernah lihat gimana ya. Karena orang Israel juga, Pak, ingat nggak di Yohanes bagian-bagian akhir bahwa tulisan Yohanes ini ditulis supaya orang tahu bahwa itu adalah Mesias gitu. Mana ya? Di mana ya? Tapi kan konteks Mesias itu kan orang Israel tahu. Itu berbicara Allah yang datang ke dunia kan. Nggak ada Pak. Makanya waktu dia mengatakan itu bilang engkau mau nyamai dirimu dengan Allah. Gini Pak. Makanya mereka masih menantikan Mesias kan sampai sekarang. Enggak. Iya, maksudnya gini. Tidak ada orang Yahudi yang percaya bahwa Mesias akan datang itu Tuhan yang jadi manusia. Tidak ada. Maksudnya Allah yang datang ke dunia. Tidak ada. Karena tadi ada bilangan 23:19, Hosea 11:9, Ayub 9:32 yang mengatakan Allah itu bukan manusia. Terus mereka yang menantikan Mesias siapa maksudnya? Gini, tadi udah saya kasih ayat 4, Daud namanya. Yohanes 20:31. 20:31 coba. Yohanes 20:31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Bukan Tuhan jadi manusia Pak ini Pak. Yesuslah Mesias. Saya kasih tahu Pak, syaratnya Mesias dalam Yahudi itu apa aja. Pertama, Mesias itu bukan Tuhan jadi manusia. Ya. Yang kedua, Mesias itu harus keturunan Daud melalui Salomo Pak. Ya, Yesus silsilahnya walaupun ke Daud, tapi dia anak tirinya Yusuf. Anak tiri tidak bisa dianggap sebagai keturunan Daud Pak. Karena apa? Karena ada ayat ini. Bilangan pasal 1. Kalau yang bahasa Indonesia tidak disebutkan, tapi kalau bahasa Inggris jelas nih Pak. Bilangan pasal 1 ayat 18. Disebutkan and they called the whole community together on the first day of the second month. The people indicated their ancestry by their clan and family and men 20 years old. Oh ini malah nggak disebut, berarti yang di sini. Di sini juga jelas. Bilangan 1 ayat 18. Nah, terjemahannya juga berbeda Pak. And they assembled all the congregation together on the first day of the second month, and they recited their ancestry by families. Berarti ini Pak, by their father's house. By their father's house, ini maksudnya apa? Dari kesukuan itu hanya diambil dari darah ayahnya. Ya, saya baca dari kitab Yahudi juga sama. Jadi, kalau anak tiri itu tidak bisa Pak dianggap sebagai keturunan Daud. Nih, ini juga sama nih. According to their father's household. Nah, berarti ini juga dari darah ayahnya. Yang kedua, yang ketiga, Mesias yang akan datang itu Pak, nanti ketika dia datang, semua manusia sudah tidak ada yang mengangkat senjata. Pernah baca? Ada begitu di PL? Ada, saya ada komplit. Zaman Yesus lahir, masih ada perang nggak Pak? Nggak usah Yesus, zaman sekarang aja masih ada perang. Jadi ketika orang masih ada perang, Mesias itu belum datang. Yang keempat, Mesias itu akan datang ketika seluruh manusia sudah mengenal Hashem. Sampai sekarang masih ada nggak Pak orang yang tidak mengenal Hashem? Atau Tuhan yang Maha Esa itu? Masih ada. Berarti kalau ada manusia yang belum mengenal Hashem, Mesias itu tidak akan datang.
Di seluruh perjanjian lama Pak, tidak ada konsep Mesias itu akan datang, menyelesaikan misi, terus dia pergi, kemudian datang lagi. Enggak ada begitu. Mesias itu datang cuma sekali, menjadi raja bangsa Israel. Sebelum Mesias itu datang, Nabi Elia akan menitis dulu Pak. Makanya Yohanes Pembaptis kan ditanya sama orang-orang Farisi, apakah kamu Elia? Bukan. Apakah kamu Mesias itu? Bukan. Apakah kamu Nabi itu? Bukan juga. Siapa yang dimaksud Elia ini? Nabi Elia yang akan menitis, mendahului Mesias itu datang. Yesus bilang Yohanes Pembaptis Elia bilang bukan. Nah yang benar yang mana? Selesaikan sendiri lah itu Mbak. Itu masalah di Kristen lah. Tapi maksudnya bahwa Mesias itu nanti akan datang, Elianya harus datang dulu menitis, karena yang akan mengurapi Mesias itu adalah Nabi Elia Pak. Gitu. Ini syarat-syarat yang ada di dalam tanah Mesias yang akan datang. Jadi Yesus tidak memenuhi syarat sebagai Mesias yang yang ditunggu gitu maksudnya. Karena zaman sekarang pun masih ada perang. Ayatnya ada semua Pak, kalau mau. Ya. Jadi kontradiksi memang jelas Pak antara kitab Yahudi dan kitab Kristen. Konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya beda dengan konsep Kristen. Yang diikuti Kristen adalah ajaran Paulus. Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris Pak. Yang Yesus ajarkan sama dengan Nabi Yesaya, sama dengan Nabi Yeremia, sama dengan Nabi Yesaya. Baik. Ya. Nanti saya pelajari dulu ya Pak ya ini. Ya. Siap. Dapat dulu. Mudah-mudahan. Jadi ada kesempatan Pak ketemu. Baterai 5 watt. Udah ngantuk banget ini. Tapi luar biasa kok ya, dia mencari kebenaran sampai begini kan? Jarang Pak, jarang banget pendeta yang seperti Pak Ferdi. Jarang, bener. Saya baru nemuin pendeta yang open mind seperti Pak Ferdi, baru seperti Pak Ferdi. Yang open mind ya. Oh, kalau yang ini mau banyak begitu dikasih wah bukan buang atau gitu. Open mind apa tuh? Open mind itu artinya pikiran terbuka Pak. Makanya tadi Pak Pendeta bilang nanti saya pelajari lagi itu. Ya. Saya Pak, karena saya dulu juga mencari kebenaran, ya. Buku berapapun harganya saya beli Pak. Saya beli buku bekas nih Pak. Ini kalau barunya 6 juta nih Pak bukunya. Ya, saya beli bekas. Untuk apa Pak? Hanya untuk membuktikan bahwa Lukas dan Matius beda. Ini buku tahun adalah berapa itu? Hah? Buku tahun berapa? Oh, kalau diterbitkannya tahun 1971 Pak. Oh. Ya. The Cambridge Ancient History. Jadi buku sejarah kuno. Volume ke-10 pada zaman Kaisar Augustan tahun 44 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Ya. Di buku ini disebutkan bahwa Quirinius menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Ini kan bukan Bible nih, ini buku sejarah Pak. Di sini disebutkan Quirinius jadi wali negeri Syria 6 Masehi. Sedangkan Matius, Herodes, di sini disebutkan matinya tahun 4 sebelum Masehi. Bedanya udah 10 tahun. Belum lagi kalau tahun lahirnya Yesus 6 sebelum Masehi. Berarti bedanya 12 tahun, Pak. Pertanyaan saya jadi gini. Kalau gitu, Yesus yang di Matius dan Yesus yang di Lukas itu Yesus yang sama atau Yesus yang beda? Ada berapa Yesus Pak di Bible? Itu pertanyaan saya. Dari buku sejarah terbukti bedanya 12 tahun. Di foto ya Pak ya? Apa boleh foto ya? Ini ya, di tulisannya mana ya? Ya kok foto muka gua. Nah, ini juga boleh judulnya. Ini juga boleh. Tulisannya sekalian aja foto Pak tulisannya. Nah, nanti mau itu pasti ada. Terus yang itu apa? Yang ibu yang ini punya apa di Katolik? Ini Katolik.
Ya. Ini Nggak ada apa-apa, yang online penting loh, udah dapat boleh. ini, udah bisa. Oke. Itu yang mana lagi? Mana? Yang mana yang Ini tadi? tadi yang Yohanes 1:1 ternyata diambil dari Hellenistic Philosophy. Ini. Yang 30 berapa toko itu man? Oh, Five Gospel. Yang saduran-saduran novel perlu. Ada. Sekarang Bapak beli di Amazon, 10 hari nyampe Pak, kirim pakai DHL. Ya beli satu-satu kira-kira. dulu lah, jangan langsung beli banyak. Satu-satu aja Pak ya, mau cari lihat kan gitu ada. Ini tadi udah ya, ini belum ya? Ini, Belum. ini udah ya? Belum. Ya, udah. Baru datang tuh Pak dari Amazon.com. Aduh, buset. Jadi belum baca itu dikit-dikit. Segitu Pak, 10 juta itu ada. Ya kalau nggak niat ya memang nggak akan beli. Kalau niat cari ya harus dibeli. Saya niat makanya saya beli. Sampai saya beli novelnya Homer tuh. Karena saya ingin membuktikan penulis ini benar apa enggak nih penulis ini. Saya buktikan dengan beli novelnya Homer. Saya bandingkan ternyata benar Pak di situ. Ya, orang mencari kebenaran luar biasa. Ya harus bermodal kan. Ya gimana Pak Pendeta kesan-kesan Ya, setelah diskusi sama baik. Kodondi? Baik, yang saya dapat sih, kita kan pakai data semua. Kayak dengan saya panggil apa ya Pak? Kodok dia aja. Kok Dodi menunjukkan data melalui sejarah ada. Dari kitabnya Iya. itu ada. Nah, saya kan belum pernah baca itu, makanya saya mau baca lagi itu dan menentukan. Tinggal satu ini dari Lai ini. Nah, baru saya mau dengar tuh, kalau Pak Anwar Chen jadi ketua Lai ya. Ya, mudah-mudahan kalau masih ada nomornya, saya bisa hubungi. Mau ngobrol-ngobrol juga sama beliau, tanya-tanya Kalau juga. sebagai ketua LAI pasti punya jawaban Pak. Nggak apa-apa, Punya jawaban. yang penting ada data, fakta kan nanti saya perbandingkan gitu Luar biasa. dengan data-data yang ada yang tadi. Makanya saya foto tuh buku-buku apa semua itu kan buat bukti gitu. Tanyain tadi yang 22 tahun sama 42 tahun. Nanti Itu jawabannya pasti apa? itu pasti. Karena manuskrip tulisannya sudah saking tuanya terlihat seperti angkanya 42. Ternyata 22. Koreksi. Tapi saya punya Bible Study Pak, MacArthur Study Bible. Jelas-jelas dia mengatakan bahwa itu adalah kesalahan penyalin. Seperti tadi Lukas khilaf gitu. Tapi Lukas bisa khilaf ya. Nah, karena kalau kita baca di Alkitab kan dikatakan dia meneliti dengan melalui saksi mata, pelayan firman. Gini Pak. Bapak taunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Yang mana Pak yang ditulis duluan? Markus. Tahun berapa kira-kira? Tahunnya nggak terlalu hafal. Nah, kira-kira tahun sebelum 70 Masehi. Oh iya. Ya. Matius dan Lukas menyadur Markus, Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Mereka selain menggunakan Markus, mereka juga punya sumber sendiri namanya M dan L. Selain ini punya sumber sendiri lagi namanya Q. Q itu apa? Dari bahasa Jerman namanya Quell. Quell itu apa? Kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Jadi Markus kira-kira sebelum 70 Masehi, Matius dan Lukas kira-kira 10 tahun setelah Markus menyadur Markus. 90% di Matius dari Markus, 50% dari Lukas menyadur Markus. Berarti kira-kira tahun berapa? Tahun 80 sampai 85 Masehi. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Kalau yang Markus menyadur Homer, yang Yohanes menyadur Euripides, Matius dan Lukas menyadur Markus,
Berarti kan ini kitab-kitab yang saling sadur menyadur menjadi satu, Pak. Novel disadur jadi kitab suci. Nah itu. Oke, ya Pak. Jangan terlalu lama. Ya udah. Udah ngantuk kasihan. Udah ngantuk. Gimana? Pak Ferdi, mudah-mudahan dapat manfaat ya dari obrolan kita ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dapat manfaat kita aja. Silakan Pak, terima kasih banyak sudah datang. Hati-hati di jalan. Mantap ya diskusi ya sama Bang Rue sama Kodon ya. Jadi kalau kita diskusi itu kita tidak boleh saling mengolok-olok atau apa. Enggak lah. Kita berdasarkan data. Ini izin saya ambil. Oh iya. Oke teman-teman, luar biasa ya. Kita menyimak. Saya nggak tahu itu. Tadi ada pasang itu luar biasa ya. Nanti mungkin kalau Pak Pendeta mau belajar sama beliau juga bisa. Gitu. Belum lagi yang ini Pak, ini belum kita bahas sih Pak. Kita Yahudi juga, belum lagi yang 12 nabi. Wah itu nanti lain kali nih. $200 belum ongkir belum pajak. $200. Belum ongkir belum pajak. Kira 200.000. Karena ada 200.000. Ini tipis begini $200 sebelum ongkir sebelum pajak. Insyaallah. Ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak kita ketemu lagi. Iya, oke teman-teman ya. Terima kasih sudah temani. Mungkin kok ada pesan-pesan sedikit buat netizen saya kok. Oh iya. Saya pesan kue tiaw 2, pesan nasi uduk 3 ya. Alhamdulillah ya, tadi saya dan Bang Loding sudah ngobrol dengan Pendeta Ferdi ini cukup lama. Tadi mulai jam berapa ya? Iya, Setengah 1 ya? Iya. Ya, cukup lama. Nah, alhamdulillah dari diskusi kita ini mudah-mudahan membawa manfaat buat yang nonton ya. Dan pesan-pesan saya buat para penontonnya Bang Loding, like ya, tetap harus di like ya. Kalau nggak like jangan nonton Bang Loding. Ya, mudah-mudahan dakwahnya Bang Loding juga tetap lancar, dimudahkan ya. Mudah-mudahan juga nanti akan banyak orang yang menjemput hidayah karena dakwahnya Bang Loding. Doakan Bang Loding supaya istiqomah ya. Dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya pamit ya. Ini Pendeta Ferdi sudah ngantuk sekali ini semuanya. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Ya, kita izin rungkat dulu ya. Semuanya terima kasih. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ferdi ya.